Terima kasih pada rekan-rekan media. Nah, pada hari ini kita melaporkan dari kegiatan dari Satlantas Polrestabes Surakarta terkait dengan terjadinya laka lantas di wilayah Surakarta, yaitu di Serengan. Nah, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya laka lantas dari Satlantas Polrestabes Surakarta, tidak tinggal diam, intinya kami terus berusaha mencari barang bukti, saksi maupun mencari identitas terkait dengan pelaku. Nah, sampai saat ini kita alhamdulillah bisa menemukan terkait dengan pengemudi yang dimana yang sudah diketahui oleh masyarakat yang viral di media sosial terkait dengan Pajero putih. Nah, saya sampaikan untuk kegiatan kita memang sudah ada sedikit hambatan, yaitu terkait dengan mengumpulkan saksi-saksi, di mana saksi-saksi tersebut belum bisa memastikan terkait dengan jenis maupun nopolnya. Dari upaya kita, sehingga kita berkoordinasi dengan fungsi reskrim, sehingga kami bisa memastikan bahwa yang terjadi laka lantas tersebut adalah mobil KBM Pajero warna putih dan nopol sudah kami dapatkan. Dengan hasil nopol dan tersebut, akhirnya kami melakukan penyelidikan dan bisa menghadirkan diduga pelaku untuk dilaksanakan pemeriksaan dan didalami untuk kita proses lebih lanjut. Dan artinya untuk ini sendiri sebelum pelaku menyerahkan diri, data-data sudah ada dan gitu? Ya, memang kami memiliki data-data sebelumnya sudah ada, tapi kami belum bisa menyampaikan kepada media maupun pihak luar karena ini menyangkut teknis penyelidikan, dan kami sesudah pasti dan si pengemudi maupun jenisnya memang benar-benar real atau bisa cocok dengan hasil penyelidikan kami, makanya kami bisa diungkapkan. Kemudian mungkin dari pihak pelaku sudah mengetahui akan dari Polres atau Satlantas melakukan penyelidikan, akhirnya dia dengan keinginan hati maupun dari rekan yang lain hadir ke Satlantas untuk ditindaklanjutkan proses laka lantas tersebut. Berarti hasil kronologi si supir pengakuannya bagaimana pengendaraannya? Dari hasil pemeriksaan sementara memang dari pengemudi mengakui melaksanakan kegiatan-kegiatan pada hari itu dan terjadi laka lantas. Ya, pada pagi itu dari keterangan pelaku intinya terburu-buru, dia akan ada kegiatan harian menuju ke Pasar Gede. Dan pada di titik kejadian mereka ada musibah, yaitu laka lantas tersebut. Artinya ketika setelah terjadi kecelakaan ini, memang yang bersangkutan ini mengecek keberadaan korban atau bagaimana? Dan dari keterangan saksi sendiri maupun juga pelaku ini, setelah terjadi laka sempat berhenti sebentar, kemudian dia melihat korban di situ, dan saya tanya kepada si pelaku, informasinya tidak ada, mungkin perkiraan dari si pelaku ini tidak ada apa-apa. Kemudian dia pergi meninggalkan lokasi. Mungkin nanti bisa sampaikan ke si pelaku langsung. Terkait dengan proses tindak lanjut kasus ini sendiri, mungkin seperti apa, Ndan? Ya, dari kami di Satlantas, khususnya di Gakum, pastinya terkait dengan adanya laporan laka lantas ini, pastinya kami akan menindaklanjuti sesuai dengan SOP, kita on the track untuk lebih lanjut ke proses penyidikan demikian. Ya, itu kan masih dini hari ya, Pak. Jam 5 lebih setengah 6 lah ya, kurang lebih setengah 6 lebih ya. Itu posisi saya di lampu merah Dawung itu kan di depan. Itu saya maju otomatis duluan tuh. Jam segitu hari Minggu kan jalanan sangat sepi. Nah, saya melaju di jalur saya, jalur tengah. Di situ ada kendaraan sepeda motor yang di posisi kiri. Nah, itu tiba-tiba nganan tanpa memperhitungkan spion ataupun memastikan belakang itu kosong atau tidak. Sehingga saya pun juga kaget dengan posisi ibaratnya di posisi itu kan udah kalau personel itu udah personel 3 tempat itu kan. Saya udah berusaha menelakson, saya juga berusaha udah mengerem. Kalau saya mau lempar ke kanan itu ada bahu jalan, ada trotoar. Dan ternyata setelah dilihat dari situ juga ada lawan arah yang kencang sekali. Itu akan jauh lebih fatal. Jadi saya nggak bisa berkutik. Ban saya udah naik sedikit ke atas itu. Kan berhenti. Setelah jadi berhenti, itu tersenggol ke bagian kiri ya. Jadi saya tidak menendangnya, tidak menendang kok
saya tabrak itu enggak. Ada juga bukti ya Pak ya. Itu cuman keserempet orang, kendaraannya juga nggak apa-apa gitu. Cuman ada lecet ada kok sedikit gitu ya. Sedikit. Nah, saya manusiawi refleks Pak. Saya berhenti, saya buka pintu, saya turun. Saya turun, di situ posisi ada beberapa warga dan di sekitar itu lari. Saya panik. Saya panik, tak pikir juga kan nggak apa-apa. Nggak apa, saya masuk lagi ke mobil. Saya nggak berpikir bagaimana, saya panik, saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Kabar dari yang diterima Mas, si pengendara ini meninggal dunia kapan Mas? Beberapa hari setelah itu Pak. Beberapa hari setelah itu saya, hati nurani saya juga tergugah. Cuman posisi itu saya sakit. Karena mungkin pikiran psikologi. Itu saya sampai berobat, dikerokin dan segala macam. Beberapa hari kalau saya mau menyerahkan posisi itu, nanti malah belum saatnya. Tapi udah ada, greget itu udah ada. Tambah lagi ada media sosial yang mengabari itu kecelakaan. Tiba waktunya kemarin itu saya minta bantuan Pak Arif. Saya minta didampingi untuk melaporkan hal tersebut ataupun menyerahkan diri ke sini. Siap. Mungkin untuk tanggung jawab apa Mas kepada keluarga yang sudah diberikan atau sudah memberikan apa? Belum. Ada upaya untuk menghubungi korban? Sudah dari kemarin. Kemarin? Ya. Kalau nggak dari awal kejadian itu terus berusaha menghubungi korban? Belum, waktu itu saya belum siap. Waktu itu saya belum siap. Secara mental belum siap. Mungkin suasananya juga kan masih belum tenang ya. Saya nunggu juga biar 7 hari dulu. Selesai 7 hari itu kan sepertinya besoknya saya langsung melaporkan hal tersebut dan saya menyerahkan diri dan mengikuti aturan ataupun hukum yang ada. Ini saya berharap juga pihak korban, etikat baik saya ini bisa diterima dan permohonan maaf saya bisa diterima. Soalnya saya tanggung jawab ataupun punya itikat baik. Mas, itu kan jenengan pagi-pagi itu kan melaju kenceng banget. Itu jam segitu jenengan mau kemana atau mungkin ada urusan apa Mas? Itu saya mau ambil barang Mas, mau pulaan. Pulaan apa? Pulaan buah di Pasar Gede. Sehingga jenengan melaju dengan kencang itu nggih? Ya kan inilah, semua kan ada faktor sebabnya. Di situasi jam segitu kondisi jalan juga masih lengang, sepi ya. Dengan mungkin posisinya biasa di setelah tanjakan itu Mas, ngerem, cuman kan itu masih di depan SMK. Ada yang ini lepas. Nih. Ada saat di TKP ini saya temukan nih, sempelannya saya simpen di kantor. Itu kita simpen di lemari. Jadi belum waktunya untuk, kan depannya itu ada pertigaan itu. Tapi dalam kondisi mengemudi itu, kondisi jenengan sehat. Saya habis sholat subuh, habis prepare langsung kondisi macet nggak? Tidak. Pak Harto. Alon-alon Pak. Waktu Semarang Pak. Yang Semarang. Dirubah masuk tuh. Ini dan waktu itu spionnya masuk. Jadi kena spion sama ini ada yang ini lepas. Nih. Ada saat di TKP ini saya temukan nih, sempelannya saya simpen di kantor. Itu kita simpen di lemari. Tidak ada kerusakan. Dipikir kamu belas, baru mencelat, baru sebulan mencelat. Loro pemenang kecepatan sepeda motor hampir. Saya nganggur
Ya wesi karo balung ya kira.